Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukes, ketemu lagi dengan saya Dr. Cahyo Purnomo. Sobat, perlu Anda ketahui, untuk mendapatkan tubuh yang sehat, Anda harus memenuhi kebutuhan kalium setiap hari. Karena kalium ini adalah nutrisi yang penting untuk tubuh manusia. Nah, mungkin Anda sering tidak menyadari bila keluhan misalkan seperti mual, muntah, kurang nafsu makan, susah buang air besar, badan terasa lemah, letih, lesu, kesemutan, ya, kram otot, kemudian jantung sering berdebar-debar. Nah, semua keluhan-keluhan ini ternyata disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang mengandung kalium yang tinggi. Nah, mungkin Anda baru pertama kali mendengar tentang hal ini. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa itu kalium? Nah, kemudian apa saja makanan yang mengandung kalium yang tinggi, serta apa saja manfaatnya bagi kesehatan tubuh? Nah, bila Anda penasaran akan 3 hal tersebut, maka simak video ini sampai akhir, karena pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 masalah tersebut sekaligus. Nah, oke. Anda perlu tahu bahwasanya kalium ini adalah suatu mineral dalam tubuh yang berfungsi untuk mengendalikan otot serta saraf, ya. Jadi otot di sini tidak hanya otot lurik, ya, tapi juga termasuk otot polos dan otot jantung. Jadi otot otonom pun ini juga dipengaruhi kerjanya oleh kalium ini tadi. Kemudian kalium ini berperan dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mengatur tekanan darah. Nah, oleh karena itu kalium ini banyak memberikan manfaat kesehatan untuk kita. Di antaranya ini yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menurunkan tekanan darah. Nah, di mana kalium ini bermanfaat untuk membuang atau menurunkan kadar natrium dalam darah. Yang mana kita ketahui bahwasanya kadar natrium yang tinggi ini menjadi penyebab meningkatnya tekanan darah, ya. Nomor 2, ini menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, jadi dengan efek kalium ini tadi yang bisa membantu menurunkan tekanan darah, tentunya hal ini akan bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung, di mana penyakit jantung koroner dan gagal jantung ini biasanya berawal dari tekanan darah yang tidak terkontrol dalam waktu lama. Nah, ini tadi manfaatnya, ya. Nomor 2. Nomor 3, ini menurunkan risiko terkena stroke. Nah, jadi kembali lagi, tekanan darah yang tidak terkontrol ini berpotensi juga menyebabkan terjadinya penyakit stroke. Nah, bila tekanan darah bisa stabil dengan menjaga kadar kalium di dalam tubuh, maka risiko untuk terkena penyakit stroke ini juga bisa diturunkan. Ya, nomor 4, ini menjaga kesehatan sistem saraf. Jadi kadar kalium yang cukup dalam tubuh ini berperanan penting agar saraf mampu menghasilkan impuls saraf. Nah, di mana impuls saraf ini berperanan sebagai pesan, ya, yang disampaikan otak kepada seluruh tubuh. Jadi kalium ini sangat penting fungsinya untuk kesehatan sistem saraf kita. Nah, yang nomor 5, menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Nah, ini bila tubuh mengalami kelebihan cairan, maka kalium ini akan mengambil peranan untuk meningkatkan produksi urin, sehingga kelebihan cairan bisa diturunkan. Jadi apabila tubuh ini cairannya dirasa sudah lebih, maka kalium ini akan menyebabkan kita ini sering kencing, ya. Jadi dengan sering kencing ini diharapkan cairan yang ada di dalam tubuh kita akan menjadi berkurang. Yang nomor 6, ini kalium juga bermanfaat untuk mencegah batu ginjal, ya. Jadi kalium ini bermanfaat untuk mengurangi kadar kalium di dalam kalsium. Jadi kalium ini bermanfaat untuk mengurangi kalsium di dalam urin, ya. Jadi kalium ini bisa mengikat kalsium di dalam urin ini, sehingga apabila di dalam urin kita ini kadar kalsiumnya tinggi, maka kalium ini akan segera menurunkan kadar kalsium ini dengan cara mengikatnya, di mana kita ketahui bahwasanya penyebab batu ginjal ini adalah kadar kalsium yang terlalu tinggi di dalam urin. Nah, ini perlu kita ketahui. Jadi sangat bermanfaat sekali apabila nanti kita rutin mengkonsumsi makanan yang tinggi kadar kalium, ya.
Yang nomor 7 ini mencegah osteoporosis. Nah, di mana kalium ini bermanfaat untuk mengurangi jumlah kalsium yang terbuang melalui urin ya, seperti penjelasan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalsium ini bisa dicegah proses pembuangannya melalui urin dengan adanya kalium di dalam tubuh kita ini tadi. Nah, sehingga penggunaan kalsium yang disimpan dalam tulang ini juga akan menurun. Jadi karena tidak banyak yang dibuang, jadi penyimpanan kalsium ini kan sebenarnya di dalam tulang ya. Jadi apabila kadar kalsium di dalam tubuh menurun, maka kalsium yang ada di dalam tulang ini diambil untuk digunakan keperluan tadi ini. Jadi untuk keperluan otot, keperluan saraf, dan lain-lain ini tadi diambil dari cadangan yang ada di dalam tulang. Nah, apabila ini terjadi terus-menerus, tentunya ini akan menyebabkan terjadinya osteoporosis. Jadi dengan tingginya kadar kalium yang ada di dalam tubuh kita, jadi dengan kadar kalium yang cukup di dalam tubuh kita, diharapkan kalsium yang akan dibuang di dalam urin ini bisa dicegah. Sehingga proses osteoporosis atau pengeroposan tulang ini bisa dicegah atau bisa ya paling nggak diminimalisir lah, namanya juga makin lama makin tua tentunya ya tulang akan mengeropos, tapi tidak akan terjadi lebih dini apabila Anda memiliki kadar kalium yang cukup di dalam tubuh Anda. Nah, kemudian asupan kalium yang dianjurkan perharinya ini antara 3.500 sampai dengan 4.700 mg. Nah, jadi sebaiknya Anda harus mengkonsumsi kalium sekitar 3.500 sampai dengan 4.700. Kalau bisa jangan kelebihan. Nah, maka dari itu jangan lupa mengkonsumsi setidaknya satu jenis makanan dengan kandungan kalium setiap hari. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Selama Anda tidak menderita gagal ginjal. Karena makanan yang tinggi kalium ini apabila dikonsumsi oleh orang yang menderita gagal ginjal, ini akan mengakibatkan terjadinya hiperkalemi, di mana orang yang menderita gagal ginjal ini tidak bisa proses pembuangan kalium yang melalui urin ini berjalan tidak lancar, sehingga terjadi penumpukan kalium di dalam tubuh. Nah, akibatnya terjadi hiperkalemi. Hiperkalemi ini bisa menyebabkan jantung berhenti berdenyut sehingga menyebabkan kematian. Oke, ini adalah daftar makanan yang tinggi kalium yang perlu Anda ketahui. Ini yang pertama, 1 butir pisang ini mengandung 442 mg kalium. Kemudian nomor 2, 1 butir kurma ini mengandung 167 mg kalium. Yang nomor 3, setengah kilogram semangka ini mengandung 640 mg kalium. Nah, yang nomor 4, 1 mangkok tomat kering ini mengandung 1800 mg kalium. Yang nomor 5, 1 biji alpukat ya, 1 buah alpukat ini mengandung 900 mg kalium. Kemudian yang nomor 6, 1 potong buah pepaya ini mengandung 264 mg kalium. Yang nomor 7, 1 buah kentang ini mengandung 600 mg kalium. Kemudian nomor 8, 100 gram kacang merah ini mengandung 600 mg kalium. Yang nomor 9, 1 buah ubi ya, ukuran sedang mengandung 700 mg kalium. Nah, yang nomor 10 ini 180 gram bayam ini mengandung 839 kalium. Nomor 11, segelas susu ini mengandung 350 mg kalium. Yang nomor 12 ini makanan ikan-ikan laut seperti ikan salmon, tenggiri, tuna, kemudian kerang laut ini juga disebut-sebut memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Nah, perlu juga Anda ketahui bahwasanya meningkatkan asupan kalium dengan suplemen ini tidaklah dianjurkan, karena mengkonsumsi kalium yang terlalu banyak dari suplemen ini dianggap berbahaya karena bisa merusak usus dan menyebabkan aritmia jantung yang dapat berujung kepada kematian. Nah, itu tadi seputar informasi tentang kalium yang perlu Anda ketahui. Jadi, apabila Anda mengkonsumsi kalium ini dari bahan-bahan yang alami seperti makanan-makanan yang saya sebutkan tadi, insya Allah
Anda tidak akan mengalami yang namanya hiperkalemi atau kelebihan kalium. Kemudian yang perlu digarisbawahi, apabila Anda menderita gagal ginjal, sebaiknya Anda perlu berhati-hati. Anda perlu kalau bisa ya tinggalkan makanan-makanan yang tinggi kalium ini tadi. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda sekalian. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.